Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi trik cara cepat memenuhi dokumen unggah 58 dokumen yang harus diunggah di dalam Sispena. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa yang belum subscribe atau subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng. Akan mendapatkan informasi-informasi yang lengkap persiapan akreditasi sekolah Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu saya sempat teleponan dengan seorang yang dia menyatakan bahwa merasa berat dengan adanya akreditasi ini. Karena dia merasa nanti takut dengan adanya asesor, karena asesor nanti takutnya mencecar pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan. Padahal asesor itu tidak mencecar pertanyaan yang menyulitkan, tapi mencecar pertanyaan sesuai dengan instrumen, hanya itu aja. Dan diharapkan namanya asesor bukan untuk menjadi seorang jaksa ya, atau jaksa penuntut umum, bukan, tapi ya ngobrol lah, menanyakan ada apa enggak, kemudian apa pelaksanaan seperti apa, bagaimana pelaksanaan hariannya seperti apa. Karena perlu diingat bahwa penilaian akreditasi itu pada prinsipnya adalah penilaian performance, yaitu kinerja. Adapun dokumen ya harus, karena itu adalah salah satu untuk telah dokumen, penggalian data. Salah satu jenis penggalian data adalah telah dokumen. Nah, dokumen inilah yang biasanya kalau teman-teman di sekolah itu menyiapkan itu sampai berbulan-bulan nggak rampung-rampung, mepet karena sudah tahu mau akreditasi. Kalau kemarin itu 5 bulan sebelum itu udah siapnya luar biasa. Nah, sekarang ini yang sering terjadi, pengumuman masuk dalam sasaran akreditasi itu waktunya dekat sekali, paling setengah bulan. Wah, itu semakin gelabakan sekali. Ya, semakin gelabakan sekali. Kalau mungkin menyalahkan ban, ya mestinya jangan ngumumkan, jangan dekat-dekat. Itu yang termasuk permintaan saya ya. Ban itu kalau ngumumkan Bu ya agak panjang gitu, jadi mempersiapkannya itu. Tapi bagi ban juga menyatakan, loh kalau ini kan penilaian performan kan memang dilakukan setiap hari. Artinya kalaupun tidak diumumkan saat itu datang, mestinya mereka sudah siap. Itu kalau memang sekolah siap. Itulah harapannya. Tapi kan faktanya nggak seperti itu. Kalau nggak diumumkan ya tenang-tenang, begitu mau akreditasi bingung ya. Kira-kira seperti itu. Sibuk sana sibuk sini, guru semua disibukkan semuanya. Bahkan sampai wayangan, kalau kata orang itu wayangan, lemburan tiap malam, lemburan itu saking pengen dapatkan nilai yang baik dalam akreditasi. Tapi kalau memang itu di semua kegiatan didokumentasikan setiap saat, itu nggak ada yang kejadian itu, tidak ada sebenarnya. Namun fakta yang terjadi tidak semua seperti itu. Bahkan ada kepala sekolah udah menyiapkan baru 2 tahun, tahu-tahu dimutasikan, di rolling. Itu kan dengan dunia politik kita sudah tahu semua. Di rolling, dalam kadang-kadang belum sampai 2 tahun di rolling gitu kan. Begitu kepala sekolah baru duduk di 5 bulan kena akreditasi, mumetnya sangat luar biasa. Inilah fakta-fakta yang terjadi di lapangan ya. Untuk itu saya menyarankan yang pertama, siapkan tim akreditasi tiap kelas itu dengan baik. Yang kedua, semua kegiatan itu didokumentasikan dengan baik. Sehingga kalau pada saatnya pengumuman kapanpun kita memang sudah siap. Itulah yang paling jitu. Saya katakan paling jitu. Ya, supaya Bapak Ibu siap kalau akreditasi kapan saja, waktunya itu tidak ada masalah. Itu harapannya. Namun demikian Bapak Ibu, andai saja terjadi, Bapak Ibu ternyata belum siap mau akreditasi padahal udah masuk dalam sasaran. Yang perlu diketahui Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk dalam sasaran akreditasi mulai yang sekarang ini, karena sekolah Bapak Ibu terdeteksi dalam dashboard monitoring nilainya turun. Tatkala nilainya turun tanpa minta masuk dalam sasaran. Tatkala nilainya baik tapi kalau tidak mengajukan, maka dia tidak akan masuk dalam sasaran. Artinya apa? Semua yang masuk dalam tahun 2021 ini sudah masuk dalam sasaran, itu terdeteksi di dalam dashboard monitoring itu nilainya turun, sehingga masuk dalam sasaran. Hanya karena kuotanya tidak cukup pada tahun 2021, mungkin akan nanti digeser pada di tahun 2022. Itulah kemungkinan yang akan terjadi. Nah, dengan segala kemungkinan inilah yang harus dipersiapkan sekolah yang sudah jelas-jelas masuk dalam sasaran. Tapi sebaiknya sekolah yang tidak masuk dalam sasaran juga menyiapkan jauh-jauh sebelumnya, supaya saat asik akreditasi bukan sebuah masalah. Itu yang diharapkan seperti itu. Nah, saya memiliki sebuah aplikasi sebenarnya berawal dari
saya sebagai seorang pengawas membina di sekolah, kemudian kesulitan-kesulitan yang dihadapi apa, saya merenung, kemudian mereduksi, kemudian merancang ya, kemudian saya aplikasikan dalam sebuah aplikasi yang intinya adalah membantu sekolah bagaimana melengkapi dokumen unggah ya. Dokumen unggah itu ada 58 dokumen unggah. Kalau yang tidak termasuk yang dokumen unggah yang harus disiapkan di sekolah itu bisa sampai 95 atau 97 lah, sekitar itu. Itu yang semua dokumen, tapi dokumen yang unggah hanya 58 dokumen. Nah, aplikasi ini adalah membantu sekolah menyiapkan dokumen, karena nanti yang isi adalah sekolah sendiri ya. Ketika diisi nanti hasilnya ya memang sesuai permintaan di sekolah itu, seperti itu. Ini adalah sebuah aplikasi ya, seperti itu. Nah, yang perlu jadi permasalahan Bapak Ibu, aplikasi ini adalah aplikasi online yang tentunya sudah tahu kalau namanya online itu nggak bisa berjalan, nggak bisa di running kalau tidak berbayar, kan seperti itu. Sehingga harus berbayar, walaupun mungkin Bapak Ibu di sini bentuknya Bapak Ibu kira-kira ngisi mungkin sekitar 20 sampai 30 menit ya, selesai Bapak Ibu akan dapat kiriman semua 58 dokumen itu akan terkirim di email Bapak Ibu. Tapi di sini harus diedit. Editnya misalkan kalau untuk foto, nah foto di situ kan hanya bentuknya adalah ilustrasi, maka Bapak Ibu harus menyiapkan penggantinya, foto-fotonya seperti apa. Itu harus diganti, nggak bisa foto ilustrasi digunakan untuk dokumen sekolah, kan nggak bisa. Ada tulisannya foto ilustrasi, nah ada fotonya memang, tapi harus diganti. Nah itu contoh untuk penggantiannya, nanti ya editnya seperti itu. Kemudian logo, nah kalau logo biasanya sih pada prinsipnya ini bisa tampil semua logo yang ada di dokumen itu sudah otomatis, baik itu di kop surat ataupun di cover itu semua sudah muncul secara otomatis ya, sesuai dengan permintaan Bapak Ibu, sesuai yang dikirim Bapak Ibu pada saat ngupload pengisian aplikasi ini, seperti itu. Nah, kemudian ada hal-hal yang lain, misalnya kayak seperti program sekolah. Ini karena ini yang besar-besar itu program sekolah, RKS atau RKJM, itu kan banyak halaman yang cukup lumayan berat ya. Ada banyak itu ya, ada sekitar 10-an yang cukup lumayan berat itu ya. Halamannya sampai 60 sampai 80 halaman. Nah, seperti itu. Nah, tentunya programnya tidak mungkin sesuai persis dengan sekolah, harus diedit. Nah, seperti itu tentunya harus diedit. Tapi frame-nya sudah sesuai, sistematikanya sesuai dengan cara membuat RKS, karena ngikuti buku panduan dalam penyusunan RKS. Nah, itu memang sudah dibuat seperti itu. Tapi isinya ya tergantung Bapak Ibu ya, isinya tergantung dari Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Nah, tapi ya sekali lagi Bapak Ibu, di sini komitmennya adalah Bapak Ibu, karena ini ada lisensi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat sendiri ya. Ini akan berisiko ketika Bapak Ibu berbagi dokumen ya, itu akan jadi sebuah berisiko. Yang paling penting Bapak Ibu bahwa sekolah ketika menyiapkan dokumen untuk akreditasi itu sudah bersusah payah dengan tenaga, dan saya yakin orang akan melihat, hebat sekolah ini bisa menyiapkan selengkap ini gitu. Dan biasanya orang pengen tahu gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya, nah, seperti itu. Dan biasanya seperti ya tetap sekolah gitu. Memang ini kan bentuknya BIMTEK Bapak Ibu. Dokumen frame-nya dapat, tapi isinya adalah waktu itu di BIMTEK kegiatannya 1 hari. Artinya apa? Dalam 1 hari itu bisa terlengkapi dengan lengkap, asal gurunya cukup untuk mengedit, menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Termasuk data-data dan dokumen-dokumen yang harus disiapkan, itu tentunya akan menjadi lebih lengkap bagi sekolah. Perlu kelengkapan, perlu komitmen kepala sekolah, guru, dan semuanya agar bisa melengkapi itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu tinggal pengembangannya. Perlu ditambahkan sesuatu yang menjadi menarik. Contohnya misalkan laporan prestasi siswa itu tentunya kan akan yang mesti benar-benar kok dokumennya sekolah yang punya ya kan. Tapi dari formatnya, isi contohnya nanti sudah ada terisi beberapa, yang lain silakan diisi oleh sekolah masing-masing sesuai dengan kondisi. Karena ada sekolah yang nanti mendapatkan prestasi yang sangat banyak dengan sekolah yang prestasi sama sedikit, tentunya laporannya akan menjadi berbeda. Nah, inilah yang tentunya harus dicermati oleh masing-masing sekolah. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi, memberikan manfaat pada Bapak Ibu semuanya. Kalaupun harus dikembangkan oleh sekolah masing-masing, tapi paling tidak ada yang dikembangkan oleh Bapak Ibu semuanya. Ada yang dikembangkan dengan frame-nya sudah ada, cara pemikiran ilustrasi
menjadi inspirasi Bapak Ibu untuk pengembangan yang ada di sekolah. Dari dokumen-dokumen 58 itu semua sudah tersiapkan. Karena bentuknya adalah sebuah aplikasi, isinya ya tergantung isi, yang isi adalah Bapak Ibu sendiri, tentunya seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan sebuah solusi untuk pemenuhan dokumen unggah yang ada di Sispena sebanyak 58 dokumen. Itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.